Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Oke anak-anak Ustadz, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah anak-anak Ustaz, sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang pesan-pesan pokok yang ada dalam surat An-Nas dan surat Al-Asr. Hari ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan surah An-Nas dan surah Al-Asr. Yang pertama yang kita bahas adalah isi kandungan surah An-Nas. Jadi di dalam surah An-Nas terdapat beberapa kandungan. Yang pertama yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan dimanapun kita berada. Manapun kita harus meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Yang kedua, selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasa manusia, bukan jin dan bukan manusia. Yang ketiga, selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Jadi manusia tidak boleh menyembah yang lain selain Allah. Tidak boleh menyembah batu, tidak boleh menyembah pohon, dan tidak boleh menyembah berhala. Keempat, selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan. Dan selanjutnya, bisikan-bisikan kejahatan itu terjadinya di hati manusia. Siapa saja orang yang membisikkan tersebut, bisikan-bisikan tersebut berasal dari bisikan jin dan manusia. Inilah inti dari isi kandungan surah An-Nas. Lanjut, kita akan membahas tentang isi kandungan dari surah Al-Asr. Yang pertama, orang yang merugi adalah orang yang tak beriman dan tak beragama Islam. Yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Yang ketiga, orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kebenaran. Jadi anak-anak Ustaz kalau nampak nanti kawan-kawannya, ajaklah dia untuk melakukan perbuatan kebaikan. Selanjutnya yang keempat, orang yang merugi adalah orang yang tidak menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang mendapatkan musibah, tugas kita sebagai seorang muslim adalah memberikan nasihat kepadanya. Terakhir, orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Apa intisari dari pembelajaran kita pada hari ini dari bab-bab sebelumnya, yaitu surah An-Nas memerintahkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Surah Al-Asr mengajarkan kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Surah Al-Asr juga mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Oke anak-anak Ustadz, sekarang uji kemampuan. Silahkan buka buku cetaknya halaman 16. Kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 10. Jawabannya dituliskan di buku cetak. Kemudian latihan selanjutnya, isilah titik-titik di bawah ini. Buka buku cetak halaman 17, kerjakan soal nomor 1 sampai 10. Tuliskan jawabannya juga di buku cetak. Kemudian latihan yang ketiga, jawablah pertanyaan di bawah ini. Buka buku cetaknya halaman 17, kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Tulis jawaban di buku tulis. Jangan lupa
lupa sholat 5 waktu dan mengaji di rumah ya anak-anak Ustaz semuanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ustaz akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.